menang jadi debu, kalah jadi arang, benar-benar kacau lah gitu. Jadi bahkan aku melihat hal-hal begini tuh trauma. Terus harapannya ya teman-teman ya, para pengusaha, kita kan mau Indonesia maju ya gitu, nggak ada pilihan lain ya. Kita dulu juga dijajah karena faktor adu domba sih. Dulu kita kan dijajah faktor adu domba, artinya gampang banget nih sebenarnya kita terpecah belah. Untuk itu marilah kita para pengusaha harusnya bisa solid. Misal kayak saya punya teman-teman orang Tionghoa kan, orang Tionghoa itu dia walaupun minoritas, mereka itu solid gitu loh. Mereka itu saling support satu sama lain, pedagang yang lain. Bahkan mereka itu buka konsorsium, asosiasi gitu sih. Karena aku partnernya hampir semua orang Tionghoa ya gitu. Dan konsorsium aku juga Tionghoa. Jadi ya seperti itulah yang benar. Harusnya kita kejar ilmu sampai negeri China kan. Dimana Cina juga sekarang kan di dunia secara ekonomi dan sebagainya. Itu tadi sih prinsipnya, kalah jadi arang, menang jadi debu, sama aja deh. Pokoknya peperangan ini, huru-hara ini akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi sampai ada yang terzolimi kan, apalagi sampai masuk sel, penjara, itu yang gak enak lah. Ya harus apa ya, diambil hak kebebasannya. Apalagi kan Nikmir punya anak yang tanggung jawab terhadap anak, terhadap keluarga dan sebagainya. Aku selalu berdoa sih yang terbaik sama semua rekan-rekan gitu. Kan aku partner bisnis juga sama Dokter Oki di Jetsex Bening gitu. Ya itu sih harapannya, jadi sama-sama maju. Karena dengan huru-hara ini malah produk asing kan yang menguasai pasar di Indonesia gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia ini konsumtif, apalagi masalah skincare. Jadi pasarnya terus bergerak, terus tumbuh. Tapi kita gontok-gontokan sebagai pengusaha lokal. Karena kalau kita sininya saling support, saling tidak menjatuhkan kan baik, bisa jadi lebih banyak bantu sesama atau apa jika semuanya sukses kan gitu sih. Jadi harapan aku untuk kasus ini gimana ya, udah berusaha sih sebaik mungkin hanya mendoakan, cuman berseliweran kan selalu di ini. Kadang ada beberapa juga di tag atau gimana, pasti doain yang terbaik sih buat semuanya. Karena aku itu kalau dibilang udah alumni lah hal-hal yang seperti ini, dan cukup lama loh, bertahun-tahun. Capek banget, bener-bener capek gitu. Sebagai pelaku usaha mungkin punya kekhawatiran sendiri nggak sih dengan kasus-kasus seperti ini, akan berpengaruh juga pada usaha-usaha yang sedang mungkin dijalani sama Papi, dan seperti tadi Papi bilang bahwa akan kurangnya investasi ya, itu salah satunya. Lalu berikutnya ya ini ya, trust issue, di mana customer jadi makin sering parno terhadap produk lokal. Terus kita mau gimana mendorong UMKM, terus nanti makin buat pesimis anak bangsa yang ingin maju dan berkembang, ketika dia tahu setiap berkembang dihajar, setiap maju dihajar, setiap maju dihajar. Jadi bingung. Jadi harusnya kita bisa menginspirasi kan agar banyak calon. Karena kalau kita mau jadi negara sukses itu minimal banget 5% mau menjadi pengusaha dari jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta. Sedangkan ini baru 0,2% pengusaha kita gitu. Itu pun banyak yang cindo daripada pribumi gitu. Jadi ayolah, paling di hari Agustus kan kemerdekaan. Semoga merdeka buat Nikmirnya. Merdeka tadi dia kan saat ini terbelenggu ya gitu ya. Aku udah ngalamin lah. Jadi mudah-mudahan bisa merdeka, bisa bebas, dapat lagi kemerdekaannya untuk bisa ngurus anak, keluarga, dan untuk yang lainnya juga merdeka dalam finansialnya. Artinya pengusaha-pengusaha lain bisa maju dan berkembang. Oke. Sempat ada obrolan juga dengan Dokter Oki terkait kemarin memberikan kesaksian dengan. Ya pasti, karena aku kan harus ini ya, harus menjenguk waktu itu. Berarti baru awal-awal. Terus waktu asal video call aku ada Nikmir gitu. Jadi ya memang Dokter Oki selalu bilang minta doanya pastilah, kita nggak mungkin doain yang buruk kan buat sahabat kita, kasih doain yang terbaik. Itu juga beberapa acara aku ketemu Nikmir ya, aku kasih semangat, sama Adi Sky juga waktu itu. Kenapa sih sempat Dokter Oki ngobrolin komunikasi dengan Papi, itu terkait apa sih lebih spesifiknya? Kalau kita kan karena udah dewasa ya, jadi memang nggak mau ikut campur begitu dalam. Kebetulan kami punya kakak yang benar-benar mengayomi kami, yaitu Kak Ina Rahman sama Ibu Dewi Bamsud. Jadi pasti selalu dinasihati, ya calling down Oki ini gitu. Terus sih kalau aku pribadi pasti ngedoain, dok, gue doain yang